Selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan Jadi IT, di mana kita akan membahas HDD versus SSD. HDD versus SSD manakah yang lebih baik? Oke. Sekarang mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, thank you. Oke, di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui ya, teman-teman. Jadi kita sekedar sharing from zero to hero. Oke. Jadi channel ini saya akan membahas dari hal mendasar sampai yang paling dalam, teman-teman. Oke, HDD versus SSD, manakah yang lebih baik? Nah, kebetulan saya juga sudah mencari pada Mbah Google. Oke. Di sini ada yang tahu bentuknya enggak, teman-teman? Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu bentuknya, bisa kita cek di sini. SSD. Ya, bentukannya seperti ini, teman-teman. Nah, SSD itu ada namanya, ada yang NVMe. Nah, macam-macam nih, teman. Nah, di sini ada inilah bentukan dari SSD seperti ini, teman-teman. SSD itu ada yang bentukannya SSD NVMe. Nah, ini seperti ini NVMe nih, teman-teman. Nah, inilah harddisk SSD. Jadi ini kalau teman-teman melihat benda seperti ini yang disebut namanya harddisk SSD. Nah, di sini ada yang namanya harddisk. Oke. Nah, ini harddisk yang mungkin teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini tampilan harddisk. Ini apa sih, bagusan ini atau yang tadi SSD? Oke, sekarang kita akan kembali lagi. Harddisk versus SSD. Oke. Nah, kalau secara lab dia menyimpulkan di mana harddisk itu menyimpan data di cangkram magnetik. Sedangkan SSD oh ya, sebelum kita tahu dulu, harddisk itu HDD itu kepanjangan dari hard disk drive. Oke. Untuk SSD kepanjangannya yaitu solid state drive. Oke. Di sini menyimpan data di memori flash. Teknologi yang digunakannya. Kecepatannya harddisk ini lebih lambat, teman-teman, dibanding SSD yang lebih cepat. Oke. Harganya kalau harddisk biasa itu lebih murah, tapi kalau SSD itu lebih mahal, teman-teman. Anggap misalkan yang 500 giga itu misalkan cuman 500.000 gitu ya, atau 300.000. Nah, kalau SSD itu bisa cuman 500.000 itu baru dapat berapa giga gitu, nggak nyampe 500 giga, teman-teman. Macam-macam sih harganya. Seperti itu untuk komparasi harganya. Lalu ketahanan. Nah, harddisk biasa itu lebih mudah rusak, dan kalau SSD itu lebih tahan lama. Nah, efisiensinya yaitu lebih boros kalau harddisk, kalau SSD lebih hemat daya. Nah, kenapa? Karena SSD tadi lebih kecil dan ringan. SSD tidak berisik karena dia tidak menggunakan magnetik untuk drive ininya, perputaran simpan storage-nya gitu loh. SSD juga lebih tahan terhadap benturan karena dia kan base-nya itu plastik, teman-teman. Berbahan dilindunginya plastik. Nah, lalu dapat mengurangi waktu pemuatan dan meningkatkan responsivitas sistem. Jadi, nah, teman-teman misalkan laptopnya pada lemot nih. Kalian pada pakai RAM misalkan 2 GB. Harddisknya masih harddisk, belum SSD. Itu teman-teman bisa lakukan pergantian SSD saja. Itu sangat membantu buat komputer teman-teman menjadi lebih cepat dibanding kinerja saat ini gitu. Jadi saya menyarankan kalau teman-teman laptopnya lemot dengan RAM 2 GB, prosesornya masih
Intel Celeron atau apapun itu yang masih di bawahnya, belum Core i3 or i5 or i7 i9 ya kan. Nah itu lebih baik kita ganti SSD-nya dulu teman-teman, jangan langsung tiba-tiba nambahin RAM. SSD juga sangat mempengaruhi untuk kecepatan membaca suatu sistem kita gitu. Nah kalau mau lihat SSD bagusnya yang mana, nah seperti ini teman-teman, kecepatannya itu dia, nah access time-nya itu 0,1 milisecond. Kalau dia yang harddisk biasa itu 5,5 sampai 8,0 milisecond. Nah IO performance-nya deliverless-nya itu 6000, HDD itu 400, jauh banget teman-teman. Lalu SSD high failure rate less-nya 0,5%, HDD failure fluctuate between-nya 2 sampai 5%. Nah, SSD konsum energinya cuma 2 sampai 5 watt teman-teman. Nah, sedangkan harddisk bisa 6 sampai 15 watt. Ini lumayan gede banget ini. Lalu SSD cuman 1% CPU powernya, HDD override 7%. Lumayan. Jadi kalau kita lihat dari sini angkanya jauh-jauh. Contoh, the average service time for request while running a backup remaining below. Dia tuh 20 milisecond, sedangkan kalau kita pakai harddisk itu bisa 400 sampai 500 milisecond untuk request time-nya. SSD backup memakan 6 jam, sedangkan HDD backup 20 sampai 24 jam. Wah, lumayan lama teman-teman. Jadi sebenarnya kalau menurut saya saran lebih baik teman-teman membeli SSD. Ada SSD SATA versus NVMe. Nah, ini ada lagi nih perbedaannya nih teman-teman. Kalau teman-teman pada lihat, inilah SATA seperti ini teman-teman, NVMe SSD NVMe versus SSD SATA. Yang sebelah kanan ini NVMe, yang sebelah kiri ini SATA. Nah, ini juga ada perbedaannya nih antara SATA sama NVMe. Nah, di sini ada NVMe itu typical outperformnya SATA by 5 time or more. Oke, di sini harganya lebih mahal NVMe ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen beli harddisk SSD, lalu pilih lagi ada SSD yang SATA atau yang NVMe. Nah, kinerjanya pun lebih cepat yang, nah ini ada speed nih teman-teman. Kalau teman-teman pada mau lihat NVMe versus SSD, nah yaitu nih dia nih. Read speednya up to 7000 MB per second kalau NVMe, sedangkan SATA 600. Walaupun SATA SSD tetap aja teman-teman kalau kita bandingin dengan NVMe masih kalah jauh. Jadi kalau mau beli harddisk lebih kenceng lagi, jadi udah cukup misalkan RAM 4 GB gitu tambahin cuma, tapi atau RAM dengan 2 GB tambahin performanya di harddisk NVMe nya gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kagak ada slotnya buat harddisk NVMe nya, biasanya kita tinggal beli NVMe to SATA. Nah, ada konverternya teman-teman. Mana ya konverter nih? Nah, ini dia nih, adaptor. Nah, ada adaptornya untuk NVMe to SATA. Nah, seperti ini nih. Ada juga yang seperti ini. Macam-macam sih teman-teman. Jadi nanti bisa disesuaikan. Kalau laptop teman-teman emang support SATA, kita bisa gunakan harddisk SATA. Tapi kalau NVMe nya support ya tinggal ganti NVMe aja teman-teman. Nah, lalu apalagi? Nah, di sini jadi kesimpulannya kita bisa pilih, pertama kita udah mulai meninggalkan namanya harddisk biasa teman-teman. Kalau kita mau menggunakan SSD,
Untuk kecepatan yang standar, kita boleh menggunakan SSD dengan budget yang standar gitu, SSD yang tipe SATA. Tapi kalau kita emang yang ingin high performnya tinggi dan kita memiliki budget yang lebih, kita boleh menggunakan NVMe SSD, teman-teman. Oke, mungkin itu aja mengenai hard disk, NVMe SATA, dan SSD SATA. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Jadi IT itu mudah. Salam.